Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih. ونشكره على وافر عطائه ورافده ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para guru, para orang tua kami yang hadir di majelis ini, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang ada masalah semoga diberi jalan keluar dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bersyukur kehadiran Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah melalui lisan kita masing-masing kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar, punya tekad yang kuat untuk mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah, untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Baiklah jamaah sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, ya. Yang di pertemuan yang lalu kita masih belum tuntas, yaitu hadis yang ke-111, yaitu tentang zolim. Ada baiknya kita mengulang kembali biar lebih sempurna. Baiklah, as-sabi' asyar ya, an Sa'id ibni Abdul Aziz an Rabi'ah ibni Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dhar Jundub ibni Junadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala. Jadi hadis ini sudah bisa kita pahami bahwa ini adalah hadis al-Qudsi atau hadis Qudsi, ya, karena dari model itunya gitu, narasinya gitu, yang mana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Rasul lewat lisan beliau itu firman Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman. Berarti kalau begitu model hadisnya, berarti itu disebut dengan hadis qudsi. Sekalipun firman Allah dia tidak sama dengan Al-Qur'an, ya kalau Al-Qur'an sudah bisa kita ketahui hukum-hukumnya gitu kan. Kalau membacanya satu huruf dapat pahala dan lain-lain. Kemudian baca Al-Qur'an harus bersuci dahulu. Tapi kalau hadis qudsi ini berbeda hukumnya. Yang jelas yaitu firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa firman Allah? Qala ya ibadi inni
haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu ya. Wahai hamba-hambaku sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku telah mengharamkan ya atas diriku ya berbuat zalim, az-zulma ya. Berarti Allah mengharamkan kezoliman ya atas dirinya ya. Wa ja'altuhu, lalu aku jadikan pengharaman tersebut ya bainakum, di antara kalian, muharrama, juga diharamkan juga gitu kan. Dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, fala tadzalamu, jangan kalian saling menzolimi. Nah ya, kalau tadzalamu itu memang dia ada makna salingnya. Fala tadzalamu itu yang pertama ya, pesan dari hadis kudusi ini ya, haram hukumnya berbuat zalim ya. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman itu pada dirinya ya, atas dirinya. Dari itu Allah mengharamkan kezaliman tersebut di antara kita gitu. Dari itu kata Allah, fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi. Nah, ya kalau memang saling berarti khusus antara kita maknanya dari kalimat itu. Fala tadzalamu ya. Tadho itu Pak ya, kalau dari sisi bahasa Arabnya ada makna musyarakahnya. Berarti memang antara kita. Ya, sekalipun tentang kezaliman ini tentu bukan hanya di antara kita saja. Kalau kita lihat dari dalil-dalil yang lain ya, zalim itu ya bisa sesama kita, sesama makhluk itu zalim, atau sesama manusia dahulu ya, itu zalim bisa ya terjadi kezaliman, atau juga kita manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan para binatang ya. Kucing nggak salah dipukul, nah, itu diketok-ketok, itu zalim ya. Ya, itu antara kita dengan hewan, dengan makhluk selain manusia, itu juga zalim ya. Antara apalagi seorang hamba dengan Allah, nah itu juga zalim Pak. Nah, ya, banyak ya, baina Rabb wal abdi gitu kan. Nah, di antara hamba dan Tuhannya dan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Juga kezaliman seorang hamba ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti ya, hamba tidak mau mengakui ya bahwa Allah itu adalah Tuhannya, penciptanya gitu. Enggak mau tidak mau mengakui, atau tidak mau mengetahui gitu loh, atau tidak mau pokoknya dia menganggap dirinya itu memang hadir begitu saja. Itu sebuah kezaliman. Atau juga seorang hamba ini tidak mau taat ya, kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, sedangkan tidak ada halangan untuk tidak taat, Pak. Nah, tidak ada yang melarang dia untuk tidak taat. Tidak ada penghalang untuk tidak taat, tetapi hamba ini tidak mau taat kepada Allah. Itu zalim kepada kepada dirinya gitu ya, pada dirinya sendiri ya. Masya Allah, banyak sekali contoh-contoh kezaliman ya dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu yang bisa kita simpulkan ya. Dari itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dalam hadis ini jangan kalian saling menzolimi ya. Kalau sesama manusia menzolimi ya bisa kita pahami ya, menyakiti gitu kan, atau memfitnah ya, baik menyakiti secara fisik ataupun secara lisan gitu kan, menggunjing orang, memfitnah orang, mencoreng nama baik orang, itu suatu kezaliman ya yang diharamkan dalam Islam ya. Yang kedua, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya. Wahai hamba-hambaku sekalian, kullukum dallun, semua kalian itu dallun, kata Allah, sesat. Kalian itu semuanya sesat, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali man hadaituhu, kecuali hamba-hamba yang aku beri petunjuk kepada mereka, kecuali hamba yang aku beri yang aku beri hidayah kepadanya. Fastahduni ya,
dari itu mintalah hidayah kepadaku. Nih minta nih Pak ya. Ini memang ada bisa dipahami di sini gitu kan. Ada usaha ya dari kita seorang hamba untuk meminta hidayah, ada usaha untuk menempuh jalan hidayah gitu loh. Jadi di sini juga bisa dipahami hidayah itu memang bisa dibagi menjadi dua gitu kan. Hidayah yang memang ya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah yang kedua ada gitu kan, usaha dari kita untuk menempuh jalan hidayah, untuk mempelajari ya Pak ya, untuk mempelajari jalan hidayah itu bagaimana gitu kan. Bisakah kita mengetahui jalan hidayah tersebut? Ya bisa ya. Silakan pelajari Al-Qur'an, begini kata Allah Subhanahu wa taala. Silakan melangkah ke sini kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah dijelaskan. Jangan kamu menempuh jalan ini. Ya, itu sudah petunjuk ya kan. Hidayah itu kalau bahasa kitanya adalah petunjuk. Nah, dalam hadis Nabi bagaimana contoh-contoh jalan hidayah itu. Nah, dengan mengkaji ini, dengan hadir ke majelis-majelis ilmu ya, insyaallah kita akan ya, mendapat hidayah. Nah, dan kita harus yakin gitu kan, jamaah sekalian yang mau ya capek-capek untuk duduk lama-lama di majelis ini ya, ini salah satu bukti kita itu apa Pak? Pengen ya menjemput hidayah itu gitu loh. Pengen menjemput hidayah. Pengen melangkah di jalan hidayah tersebut. Nah, itu dia. Ya, semoga ya, semua ini dicatat ya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pahami di sini, fastahduni kata Allah, mintalah hidayah kepadaku. Kalau kalian minta hidayah kepadaku, ahdikum, aku akan berikan hidayah kepada kamu. Ya, itu ya Pak ya. Ada mintanya gitu. Jangan nunggu-nunggu aja. Ngapain ke masjid gitu kan? Ya. Ngapain kitab hadis itu kan zaman sekarang sudah bisa di internet semua gitu kan. Kemudian bisa dibaca sendiri gitu. Ngapain ke majelis-majelis? Wah, itu sikap begini tentu harus diluruskan. Ya, barangkali ya kita ya memang kita bisa membaca hadis ini Pak. Ya, terjemahannya sudah lengkap ya kan di HP kita ya. Tetapi ingat loh, kalau kita merujuk dalam hadis-hadis Nabi ya, majelis ilmu itu punya kelebihan. Nah, gitu loh. Apalagi kalau majelis ilmu itu diadakan dalam masjid. Nah, beda ya dengan kita bermajelis di masjid dan di luar masjid, itu berbeda sekali. Nah, setidaknya manfaatnya gitu kan ya, kalau kita bermajelis ya dalam masjid ya, kita dalam keadaan suci semua, berwudu ya, dapat pahala iktikaf. Kemudian apa lagi Pak ya, seperti dalam hadis itu malaikat mendoakan kita selagi kita masih dalam masjid ini. Kalau sudah keluar dari masjid, lepas doa malaikat tersebut. Nah, apa doa malaikat? Allahumma arhamhu waghfir lahu wa tub alaihi. Itu hadis sahih ya, dalam kitab Targhib wa Tarhib ya. Ya Allah, sayangilah hambamu ini ya Allah ya, dan ampunilah dosanya ya Allah, dan terimalah taubatnya Allah. Doa itu disampaikan oleh malaikat selagi Pak? Selagi kita masih di masjid. Kalau sudah keluar, lepas doa itu, enggak ada lagi. Subhanallah. Ya, sangat banyak sekali gitu manfaat-manfaat dari bermajelis ini. Saya alhamdulillah dalam terutama di khutbah Jumat, karena saya pikir gitu kan, khutbah Jumat itu karena memang momen yang penting ya kan. Jumat itu kan perkumpulan, artinya perkumpulan kaum muslimin ya. Nah, di sela-sela khutbah Jumat itu saya punya trik-trik dikit Pak gitu kan, untuk mengajak kaum muslimin kaum muslimat tapi terkhususnya gitu kan bapak-bapak yang hadir di sholat Jumat itu. Mari ya kita untuk menyiapkan waktu kita ya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang telah dipersiapkan oleh pengurus-pengurus masjid dengan penuh susah payah ya kan. Hadiri majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar masjid kita. Saya selip-selipkan itu Pak gitu. Terus saya kuatkan, kalau enggak bisa ya,
menghadiri majelis ilmu sekali seminggu kata saya. Saya sampaikan sekali 2 minggu ya. Kalau nggak bisa sekali 2 minggu, sekali 3 minggu. Kalau nggak bisa bapak-bapak sekalian, sekali sebulan. Ya, siapkan waktu untuk hadir ke majelis ilmu. Kalau nggak bisa sekali sebulan, sekali 2 bulan kata saya. Saya sampaikan begitu. Kalau nggak bisa Pak gitu kan, sekali setengah tahun saja. Ya, sekali setengah tahun hadir sekali saja ke majelis ilmu. Kalau nggak bisa juga bapak-bapak sekalian, sekali setahun kata saya. Saya sampaikan begini-begini Pak. Ya betul juga Pak Ustaz ya gitu kan. Iya, kenapa gitu kan? Apa istilahnya kita tidak berat sekali rasanya gitu kan. Ya, itu sungguh loh kita menyampaikan itu maknanya jangan sampai sesibuk-sibuk apapun kita gitu kan, sesibuk apapun kita ya, masa nggak sempat gitu kan sekali setengah tahun ke majelis ilmu. Sekali setengah tahun Pak ya. Pak Ustadz, tugas saya banyak sekali di rumah itu Pak Ustadz, ngetik ini data-data banyak sekali. Masa sekali setengah tahun nggak bisa duduk di majelis ilmu Pak? Ya Pak ya. Dan duduk di majelis ilmu itu ya paling setengah jam atau berapa lah gitu, nggak sampai 3 jam ya Pak Randy ya. Kalau 3 jam pun ya si Ustadz nggak kuat lagi gitu kan. Gitu. Ya sebentar saja. Karena memang kalau kita melihat dalam sejarah itu ya majelis ilmu itu ya kalau saya melihat di antara sumber hidayah gitu loh, tempat mencari hidayah yang telah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat itu adalah majelis ilmu. Nah gitu loh. Ya kalau kita mau pengen merujuk gitu kan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, datangilah majelis ilmu sekalipun ya tidak sering-sering nggak apa-apa gitu kan, tapi memang ya kita siapkan waktu karena memang disinilah diantaranya gitu kan dari penjelasan-penjelasan Rasulullah, pesan-pesan Rasulullah itu insya Allah gitu kan akan ada gitu loh sedikit sinyal-sinyal hidayah yang akan kita dapatkan. Boleh sekedar penguat saja gitu kan, para sahabat Nabi itu kenapa ya beliau itu soleh-soleh. Coba Pak, kenapa Pak? Mungkin banyak sekali gitu kan, poin ini satu, ya boleh saja. Tapi kalau boleh saya sampaikan satu gitu kan, satu poin, kenapa sih para sahabat Nabi itu soleh-soleh, takwa-takwa gitu kan? Nah ini tadi ya, di antara poinnya karena beliau itu suka bermajelis ilmu dengan ria Rasulullah SAW pastilah, gitu loh Pak. Dari memang soleh-solehnya para sahabat itu la ilaha illallah, sangatlah mengagumkan sekali. Nah, rahasianya itu Pak ya. Ya, jadi kalau kita pengen mensolehkan diri ya, banyak jalan memang ya untuk berbuat kebaikan, bersedekah, berzikir dan lain-lain, baca Al-Qur'an ya. Dan lain-lain. Nah, di antaranya dari sekian banyak ya amal soleh untuk mensolehkan diri itulah ya hadiri majelis-majelis ilmu. Nah, semoga ya penjelasan ini ya bisa kita mengambil manfaat darinya. Selanjutnya, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum ya. Wahai hamba-hambaku sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ya sesungguhnya kalian itu ja'iun, kalian itu adalah lapar semuanya kata Allah, kecuali hamba yang telah aku beri makan kepadanya ya. Yang kecuali hamba yang aku beri makan, fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku, ut'imukum ya, maka aku beri makan kalian. Berarti harus ada minta rezeki juga. Iya. Ya, dalam hidup ini memang kita sudah meyakini bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, tetapi ya dalam keadaan normal atau keadaan yang dominan dalam hidup ini, rezeki itu memang harus dijemput. Ya, memang ada ya dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi ya, rezeki itu boleh saja tidak dijemput ya. Allah akan mengantarkan, mungkin lewat siapa saja gitu. Tapi kebanyakan rezeki itu harus dijemput. Makanya kata Allah fastat'imuni, mintalah makan kepadaku.
Kalau kalian minta makan kepadaku, ya, ut'imukum, akan aku beri makan. Nah, itu harus minta. Iya, fastat'imuni ut'imukum. Ya ibadi kullukum arun illa man kasautuhu fastaksuni uksukum, ya. Wahai hamba-hambaku sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian itu semuanya arun. Arun itu ya tidak berpakaian sama sekali, ya, kayak telanjang, memang telanjang, ya. Kita itu memang ya mungkin gambaran kita waktu lahir dulu, Pak, ya. Ya, mana ada orang lahir pakai lepis gitu, Pak, ya. Sekarang aja sudah bisa beli lepis, ya. Lahir nggak ada, itulah gambarannya kita itu kecil. Lahir semuanya arun, tidak ada pakaian, ya. Subhanallah. Coba kalau ini Pak, kalau pesan-pesan begini kalau kita renung-renung, memang kita itu miskin sekali, Pak, ya. Miskin, fuqara gitu. Itulah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid, ya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu fuqara ilallah, gitu kan. Kalian tuh fakir, ya, kalau dibanding dengan kekayaan Allah. Iya, wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah itulah yang maha kaya, yang maha terpuji, ya. Iya, ini ya memang harus direnungkan saat kita lahir terutama, gitu kan. Sekarang kuat-kuat, kokoh-kokoh, gitu kan. Nyantai-nyantai semua gitu. Tapi dulu nggak ada apa-apa, gitu kan. Sekujur tubuh kecil lahir, la ilaha illallah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu semuanya arun, ya, tidak berpakaian satupun, ya, telanjang, kecuali hamba-hamba yang aku beri pakaian kepadanya. Dari itu kata Allah, fastaksuni, ya, uksukum, maka mintalah pakaian kepadaku. Mintalah pakaian untuk yang dengan pakaian tersebut bisa menutup aurat kalian. Yang dengan pakaian yang kalian minta kepadaku itu kalian bisa hidup dengan terpandang. Itulah. Kalian bisa hidup dengan terhormat. Iya, memang pakaian itu penting, Pak. Ya. Waktu kecil dulu ya nggak apa-apa lah kita nggak pakai pakaian itu. Tapi kalau sekarang udah gede nggak ada pakaian, repot juga, Pak, ya. Ya, jadi memang pakaian itu, konsep pakaian dalam Islam itu apa, Pak? Untuk menutup aurat. Dengan pakaian itu memang kita bisa hidup terpandang, gitu loh. Ya, karena aurat kita tertutup, ya. Istilahnya tubuh kita ini kalau pakai pakaian itu memang ada wibawanya. Iya, dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah pakaian kepadaku, aku akan beri pakaian yang baik itu untukmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada makna apa, Pak? Fastaksuni, mintalah pakaian itu kepadaku, ya. Selanjutnya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Masyaallah. Wahai sekalian hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian itu tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu semuanya berbuat dosa di malam dan siang hari. Siang malam kalian itu berbuat dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Tetapi aku Aku mengampun doa semuanya. Memang dibandingkan oleh Allah itu, Pak. Kita itu berlumur dosa, ya, tenggelam dalam dosa. Tapi Allah menguatkan. Jangan khawatir, aku Maha Pengampun, kata Allah. Aku akan ampuni dosa kalian itu semuanya. Ya, sekalipun ya kalau dalam hadis Nabi itu, lau balagot dunubuka ananas sama, gitu kan. Sekalipun dosa kita itu membumbung tinggi sampai ke langit, Pak. Dalam Islam enggak boleh putus asa, ya, dari dosa. Yakinlah Allah akan mengampuni semua dosa itu. Itu kata Allah, ya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Sedangkan aku adalah yang Maha mengampuni dosa semuanya. Kalau memang begitu konsepnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiruni, ya, aghfir lakum. Mintalah, ya, ampunan kepadaku, ya, minta ampunan itulah maknanya istighfar. Fastaghfiruni, beristighfarlah kepadaku, kata Allah. Kalau kalian meminta keampunan kepadaku, beristighfar kepadaku, aghfir lakum,
aku akan mengampuni kalian. Bagaimana? Memang begitu Pak. Harus minta ampun kepada Allah. Jangan berharap dosa ini untuk dihapus oleh Allah kalau kita tidak pernah minta. Gitu loh. Fastaghfiruni kata Allah. Mintalah keampunan itu kepadaku. Ya, kalau kalian minta, aghfir lakum. Aku akan ampuni. Nah, ya. Dari itu kita diajarkan oleh Nabi apa Pak? Untuk memperbanyak istighfar ya. Istighfar dalam hidup ini ya, waktu-waktu kosong kita ya diisi dengan ya di antaranya apa? Al-istighfar dan kalimat-kalimat thayyibah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah ya. Konsep dalam Islam ternyata beristighfar itu juga bukan hanya setelah kita berbuat dosa dan kesalahan ya. Banyak sekali manfaat istighfar Pak. Sekalipun dalam satu hari ini kita tidak berbuat dosa, kita dianjurkan oleh Nabi beristighfar. Beristighfar saja sekalipun kita tidak pernah maksiat hari ini. Kita tahu nih Pak ya. Ya kita tahu dari pagi sampai sore rasanya saya nggak pernah berbuat maksiat gitu kan. Tetapi tetap saja ya perbanyak istighfar kata Allah. Kata Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah, astaghfirullah. Ternyata apa? Hikmahnya memperbanyak istighfar itu ya. Yang pertama ya, kita akan diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Kemudian apalagi ya, kita akan diberikan keberkahan rasa bahagia ya. Jangankan di akhirat, di dunia ini kita sudah dirasakan oleh Allah kebahagiaan Pak. Kemudian dilapangkan saat sempit ya, banyak sekali ya, seperti dalam surat Nuh itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Banyak ya. Di antaranya apa? Kalau memperbanyak istighfar ya, rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau memang begitu ya berarti kalau kita sedang sempit rezekinya gitu Pak ya, sedang tidak lancar rezekinya, perbanyak saja istighfar. Ya sekalipun kita tidak bermaksiat. Nah, dari sisi ini ya insyaallah Allah akan bukakan rezeki kita. Selanjutnya beristighfar ya, di antara gunanya yaitu apa? Untuk menyempurnakan ya amalan-amalan yang tidak sempurna, gitu loh Pak. Dia bukan tidak kita lakukan, kita sudah melakukannya Pak maksimal, tetapi ternyata tidak sempurna gitu loh. Nah, karena ketidaksempurnaan dalam beramal soleh, dari itu kita diajarkan untuk beristighfar. Contoh ya, dalam bersedekah misalnya gitu Pak ya, terselip dalam hati ini ada riya misalnya begitu ya, dalam bersedekah. Nah setelah bersedekah itu perbanyak istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah ya. Sekalipun dalam hati kita nggak mau untuk berbuat riya ya, tetapi biasalah setan itu kan biasanya menyelip-nyelip gitu, nyelip-nyelip setan itu. Nah ya, tapi jangan sampai juga gitu kan, karena takut riya kita meninggalkan sedekah ya. Karena takut riya kita meninggalkan sedekah, itu sebenarnya kita sudah terperangkap dengan riya tersebut. Yang jelas kata Allah, lakukanlah semua kebaikan-kebaikan itu. Nah, setelah kalian sudah maksimal, nanti kalau dalam perjalanannya nanti ada cacat-cacat, nah tutuplah dengan istighfar. Disempurnakanlah dengan istighfar. Setelah bersedekah kita beristighfar. Nah, begitu dia. Contoh yang lain, pergi umroh misalnya. Nah, pergi umroh atau pergi haji ya, pengen dibilang apalah gitu. Pengen dibilang Pak Haji, pakai titel haji segala macam misalnya gitu kan. Ya. Nah, setelah berhaji ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Semoga yang cacat-cacat itu akan tersempurnakan. Itu di antara fadilah istighfar. Contoh sederhana saja. Kita dalam sholat fardu Pak, setelah sholat fardu apa yang diajarkan oleh Nabi? Setelah sholat fardu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalimat apa dahulu? Istighfar gitu. Pertanyaannya, apakah sholat kita itu bermaksiat kepada Allah? Sungguh tidak gitu loh. Tapi kok kenapa gitu? Setelah sholat kita dianjurkan untuk beristighfar. Ternyata ya dipahami oleh para ulama ya, istighfar setelah sholat itu bukan
Ya, bukan karena dosa yang kita lakukan dalam sholat, tidak. Tetapi karena apa? Karena kekurangan-kekurangan kita yang ada dalam sholat. Nah, coba betul nggak Pak? Sholat kita itu banyak kekurangan, banyak sekali. Allahu Akbar gitu, kemana-mana nyiu. Ya itu kekurangan itu, jujur saja gitu kan, sinyalnya banyak sekali bercabang-cabang. Ya. Nah, itu cacat-cacat dalam sholat. Dari itu setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah ya Allah, Astaghfirullah, banyak kekurangan ya, tidak khusyuk dalam sholat. Sempurnakanlah ya Allah gitu kan, kekurangan-kekurangan sholat saya itu ya. Dari itu kita dianjurkan untuk beristighfar. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiruni ya aghfir lakum. Ya ibadi innakum la tablughu durri fatadurruni wa la tablughu naf'i fatanfa'uni ya. Sesungguhnya wahai hamba-hambaku sekalian, sesungguhnya kalian itu tidak akan bisa ya, tidak akan bisa untuk memberi mudarat kepadaku ya. Lalu kalian akan istilahnya menggangguku dengan kemudarat tersebut ya, dan juga kalian tidak akan bisa memberi manfaat kepadaku ya. Kemudian kalian akan seolah-olah kalian akan memberi manfaat kepadaku, bukan ya. Semuanya itu tidaklah berpengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Kita taat ya, jamaah sekalian, kita taat itu tidaklah berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mau taat pun juga itu tidak akan berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap sebagai Sang Khalik yang maha kuasa ya atas segala sesuatu. Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku sekalian, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku sekalian, seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terdahulu ya, awwalakum wa akhirakum, dan orang-orang yang hidup zaman sekarang, wa insakum wa jinnakum, kata Allah, dan semua insan, manusia dan semua jin semuanya gitu kan, mereka berada dalam dalam satu hati yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka semua makhlukku itu berkumpul semuanya ya dalam ketaatan kepadaku semuanya. Ketaatan itu, kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a ya. Ketaatan semua makhlukku itu ya tidaklah akan menambah ya gitu loh sedikit pun kerajaanku gitu loh. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Artinya apa? Kerajaan Allah itu, kekuasaan Allah, kemuliaan Allah itu tidak akan bertambah dengan kesolehan-kesolehan kita ini, Pak. Sebaliknya juga kata Allah, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku sekalian, ya seandainya orang-orang terdahulu dari kalian dan orang-orang yang hidup zaman sekarang, semua manusia, semua jin ya, mereka berada berkumpul dalam hati yang afjari qalbi rajulin wahid, semuanya tidak taat, berbuat fujur semuanya, itu maknanya Pak ya, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala semua makhlukku itu, kata Allah, ma naqasa dzalika fi mulki syai'a ya, itu tidaklah mengurang ya kemuliaanku sedikit pun, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun ya. Berarti memang ada istilah dari para ulama, inna Allah Subhanahu wa taala la tanfa'uhu at-ta'ah kama la tadurruhu al-ma'siyah ya. Ketaatan kita itu tidak memberi manfaat kepada Allah, dan kemaksiatan kita itu tidak memberi mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau taat silakan, kata Allah. Mau enggak taat juga silakan. Tetap saja kalian itu adalah hambaku yang nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Ini ya, kita teringat dalam surat Az-Zumar ya. Qala Allah Ta'ala, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum.
jika kalian kufur ya, terhadap nikmat-nikmat Allah semuanya ya. Ya, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum, sesungguhnya Allah itu maha kaya ya, enggak butuh akan syukur kalian tersebut. Tetapi ingat, jika kalian bersyukur kepada Allah yardahu lakum, jika kalian bersyukur maka Allah akan ridho kepada kalian. Kita mau pilih yang mana ya? Mau bersyukur atau mau tidak bersyukur? Semuanya diserahkan kepada kita. Itu semua tidak akan berpengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi ya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin ya. Wahai sekalian hambaku, jika semua makhlukku itu semuanya dari zaman dulu sampai sekarang, manusia dan jin, qamu fi sa'idin wahidin, mereka berdiri di suatu lokasi ya, di suatu lokasi gitu kan, di suatu tempat mereka berkumpul, fasa'aluni, lalu mereka meminta kepadaku ya, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ya. Dan setelah mereka berkumpul minta kepada Allah satu-satu itu diberi, satu-satu insan itu, setiap insan itu diberi oleh Allah permintaan-permintaannya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, dari zaman dahulu makhluk Allah manusia saja, jangan jin. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang sudah berapa miliar, satu-satu ya, setiap insan itu diberi oleh Allah hajat-hajatnya ya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa dzalika mimma indi ya. Itu tidaklah mengurangi ya kekayaan yang aku miliki, kata Allah Subhanahu wa taala, illa kama yankusul mikhyatu idza udkhilal bahar. Tetapi malah kata Allah Subhanahu wa taala, jangan dikira ya kekayaanku itu akan berkurang saat aku memberi setiap insan semua hajatnya. Bermiliar-miliar orang itu diberi oleh Allah hajatnya. Ya, itu semua tidaklah mengurangi ya kekayaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahkan ya, seperti apa? Seperti jarum yang dijatuhkan kepada air laut. Begitu gambaran kayanya Allah Pak ya. Jangan dikira saat Allah memberi semua hajat-hajat kita berkurang ya kekayaan Allah. Tetapi kata Allah, tapi malah ya seperti jarum yang dijatuhkan ke dalam air laut. Sangat kaya sekali Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiyakum iyaha ya. Wahai hamba-hambaku sekalian, sesungguhnya amal-amal kalian itu aku hitung ya, aku catat ya, untuk kalian, kemudian aku beri balasan setiap amal-amal yang telah kalian lakukan. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsaka. Masya-Allah. Ini ditutup, barang siapa yang telah mendapatkan ya kebaikan ya dari apa-apa yang telah aku sampaikan tadi gitu kan, falyahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah, maka pujilah Allah. Falyahmadillah itu ucaplah alhamdulillah. Faman wajada ghaira dzalika, dan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan-kebaikan yang telah dari wasiat-wasiat yang telah disampaikan, barang siapa yang mendapatkan selain dari itu, jangan ia mencela kecuali celalah dirinya. Itu penutup hadis. Kemudian ada penjelasan qala Sa'id, lalu Sa'id ya menjelaskan, kana Abu Idris ya, salah seorang rawi hadis ini yang meriwayatkan hadis ini, kana Abu Idris idza haddatsa bihadzal hadis ya, Abu Idris itu kalau menyampaikan hadis ini jasa ala rukbataihi Pak. Jadi Abu Idris ini adalah kalau dia menyampaikan hadis yang sangat besar ini, hadis kursi yang sangat mulia ini, jasa ala rukbataihi. Jasa ala rukbataihi itu beliau duduk di atas di atas lututnya. Maknanya beliau itu sangat khusyuk sekali kalau membaca hadis ini. Jasa ala rukbataihi itu begini Pak. Jamaah sekalian, begini. Saat membaca hadis ini gitu. Artinya kayak orang berdoa begitu Pak. Khusyuknya membaca hadis ini. Siapa beliau? Abu Idris Al-Khawlani. Ya. Jasa ala rukbataihi. Ya. Rawahu Muslim
Wa rawaina anil Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, dan kami riwayatkan dari kami dapatkan riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, qala laisa li ahli Syami hadithun asyraf min hadzal hadis. Kata Imam Ahmad, hadis kursi ini tidak dimiliki oleh penduduk Syam, penduduk negeri Syam sana, hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Artinya memang hadis ini sangat mulia sekali, terutama bagi siapa Pak? Ahli Syam, penduduk yang hidup di negeri Syam sana. Berarti ini hadis yang mulia sekali, yang sangat bermanfaat jika kita memahami dan ingin mengamalkannya. Yang intinya kalau boleh saya sampaikan, hadis ini juga sangat berkaitan dengan dengan al-aqidah, bahwa semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pak kalau kita pengin rezeki, pengin hidayah, minta kepada Allah, jangan minta ke yang lain. Jangan minta ke dukun, jangan minta peramal, Tidak bisa, mereka tidak bisa memberi hidayah. Kalau kita minta rezeki kepada Allah, minta pakaian, keindahan dalam hidup ini minta kepada Allah. Semuanya minta kepada Allah, Jangan minta kepada yang lain. Nah, itulah inti dari hadis ini, memang untuk memperkuat al-aqidah, keyakinan kepada Allah. Jangan sampai meleset, karena kalau meleset rugilah kita, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan syirik. Alhamdulillah selesai hadis hari ini. Berarti hadis dalam bab bab mujahadah. Alhamdulillah hadisnya sudah selesai hari ini. Di pertemuan berikut insyaallah kita akan melanjutkan hadis tentang bab tentang dorongan atau motivasi untuk berbuat kebaikan. Banyak sekali. Terutama motivasi untuk berbuat kebaikan fi awakhiril umur. Bagus nih Pak. Di akhir-akhir umur kita. Nah, siapa yang sudah diberi umur oleh Allah yang panjang, sudah diberi banyak hidup dalam kehidupan ini, menikmati banyak menikmati kehidupan sudah banyak. Ini hadis-hadisnya disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, anjuran atau motivasi beramal, memperbanyak amal soleh terutama di akhir umur. Masya Allah, insya Allah di pertemuan yang berikutnya kita diberi kesempatan dan waktu yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sini. Bagi yang mau bertanya dipersilakan, saya tunggu sebentar. Kalau tidak, kita tutup. Saya Pak Ustaz. Barakallah Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, dalam kajian ilmu Islam ini terkadang timbul sifat calok dalam diri kita. Kita mengajak orang untuk hadir dalam majelis taklim, tetapi kita sendiri mangkir. Nah ini ada punishmentnya nggak dari Allah terhadap orang tersebut? Apa dia distempel munafik atau dia mengabaikan ajaran dari Allah itu sendiri? Masya Allah. Cukup? Masya Allah. Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi yang idealnya jika kita mengajak kepada kebaikan, setidaknya kita sudah melakukan kebaikan itu konsep dasarnya. Kalau kita mengajak kepada kebaikan berarti kita melakukan kebaikan tersebut. Kalau kita mengajak orang untuk banyak-banyak berzikir, berarti setidaknya kita juga sudah memperbanyak berzikir tersebut. Itu memang ideal, Pak ya. Tetapi kalau kita melihat lebih detail lagi, ajakan itu kan macam-macam, gitu kan. Nah, kalau boleh saya jelaskan lagi gitu kan. Ajakan itu ajakan yang pertama bersifat wajib, ada ajakan yang kedua bersifat sunnah, tidak wajib. Nah, gitu loh Pak. Ini sebagai penjelas.
biar tidak semuanya sama merata gitu, lebih jelas lagi. Contoh, kalau saya misalnya kan mengajak kepada suatu kewajiban, ya Pak ya. Nah, ini mungkin biar lebih nyambung tentang hukum. Ya, karena Pak Haji tadi nanya tentang hukumnya, punishmentnya apa gitu kata Pak Haji ya, lebih jelas lagi. Kalau saya mengajak kepada suatu kewajiban, ya, contoh kewajiban itu apa? Jamaah sekalian, sholat 5 waktu dan lain-lain gitu kan. Nah, berarti saya harus karena ini perkara kewajiban, berarti saya ini apa Pak? Ya, mengerjakan kewajiban itu karena ini kewajiban. Kalau saya mengajak kepada kewajiban sedangkan saya tidak melakukan sholat 5 waktu, nah, maka hukumnya apa itu Pak Haji? Hukumnya secara hukum, karena kita bahas hukum ini, ya berdosa gitu loh, ya kan? Karena itu perkara kewajiban gitu loh. Nah, beda halnya dengan perkara sunat Pak. Nah, contohnya begini ya kalau kita bawa ke dalam hukum. Kalau perkara sunat ya berarti contoh nih Pak ya. Saya misalnya, saya pribadi ini ya, karena yang sering-sering banyak tampil ini gitu kan ya. Saya misalnya ya, sering sekali mengajak dalam majelis gitu kan, mengajak kaum muslimin, kaum muslimah semuanya untuk mengajak qiyamul lail misalnya gitu ya. Sampai dengan ceramah saya itu banyak kaum muslimin, kaum muslimah cinta dengan qiyamul lail, dengan ceramah saya gitu loh. Ya Pak. Nah, sekarang kita lihat hukumnya. Hukum qiyamul lail itu apa? Sunnah atau wajib Pak? Sunnah. Kalau bagi kita sunnah, kalau bagi Rasul wajib ya. Yang jelas kita ngambil sunnahnya gitu kan. Berarti ini kita bahasan tentang perkara sunnah ini, bukan wajib lagi. Ya Pak ya. Nah, sekarang dengan ceramah saya itu gitu kan, ya. Saya mengajak kaum muslimin, kaum muslimah rajin-rajin untuk qiyamul lail dengan berbagai penyampaian dalam Al-Quran, dalam hadis, kemudian fadilah qiyamul lail. Ternyata dengan izin Allah banyak jamaah itu yang cinta dengan qiyamul lail. Mereka melakukan. Sedangkan saya gitu loh, tidak serajin mereka misalnya gitu loh Pak. Ya, atau memang beda dengan mereka gitu loh. Saya hanya menyampaikan saja. Bagaimana hukumnya itu Pak? Itu loh. Iya, tapi kan beda loh hukumnya dengan yang wajib tadi gitu kan? Iya, kalau yang wajib ini bagaimana ini? Berdosa gitu loh. Kamu mengajak orang suatu kewajiban sedangkan kamu tidak melakukan kewajiban tersebut. Nah, sedangkan yang sunnah ini ya itu Pak Haji bisa dipahami Pak Haji. Jadi tidak bisa disamaratakan. Nah, gitu loh. Nah, tadi Pak Haji lebih memperjelas lagi bagaimana tentang istilahnya mengajak bermajelis. Ya, bermajelis ini hukumnya apa sebenarnya? Apa? Bermajelisnya maksudnya. Ya, bermajelis ini bisa kita katakan sunnah. Nah, gitu loh. Kalau nuntut ilmu ya wajib. Ya, tapi kalau bermajelis ini adalah hukumnya apa? Hukumnya sunnah berarti. Ya berarti kalau istilahnya siapapun yang mengajak ya, yang mengajak ke majelis ilmu kemudian sedangkan beliau misalnya tidak hadir misalnya atau kurang rajin hadir ya, itu ya kalau secara hukum ya bisa dimaafkan lah gitu Pak ya. Ya. Beliau dapat pahala mengajak. Itu kalau kita melihat dari sisi hukum Pak Haji. Itu dia. Semoga bisa dipahami ya. Jadi memang tidak semuanya disamaratakan. Oh, dia mengajak tetapi dia tidak hadir, itu berdosa ya, tidak gitu. Memang harus ada penjelasan ya agar kita lebih paham bagaimana tentang syariat ini. Mungkin cukup itu ya, semoga. Nah, kalau ditanya sebaiknya bagaimana? Kan itu tentu ada yang ideal. Yang ideal itu ya lakukanlah apa yang telah kita lakukan. Istilahnya amalkanlah apa yang telah kita lakukan. Itulah semoga ya pertemuan kita ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.